Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita mulai dengan prinsip-prinsip etika tanggung jawab. Yang pertama adalah prinsip menolak totalisasi. Menolak totalisasi itu mudahnya menganggap semua orang sama dengan perspektif kita. Jadi kita tidak peduli dia mikirnya bagaimana. Pokoknya kita kategorikan dia sesuai pikiran kita. Kita menggunakan standar yang sama untuk semua orang. Ini namanya totalitas. Jadi kita mereduksi orang dalam kerangka pemikiran kita. Ini namanya totalitas. Padahal kata Levinas, kita dan orang lain itu harus ditegaskan bahwa kita ini berbeda. Jadi orang lain itu punya jati dirinya sendiri, punya keinginannya sendiri. Orang lain itu punya hasratnya sendiri, punya cara hidupnya sendiri, punya cara pandangnya sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Kita itu sering usil dengan cara hidup orang, pandangan hidup orang, gaya hidup orang. Usil kita di mana? Kita menggunakan kerangka berpikir kita untuk memvonis dia. Ini tidak etis, katanya Levinas. Ini yang disebut totalitas. Jadi ini termasuk jenis kekerasan pada orang lain. Jadi kan sering kan ada kasus-kasus semacam ini. Ada budaya tertentu yang tidak dihargai, dilecehkan, kemudian rame, viral, jadi kasus tertentu. Nah ini kenapa? Karena melakukan totalisasi tadi. Ya kita memang manusia yang punya prinsip, punya kebenaran, punya kerangka berpikir. Tapi orang lain juga punya. Yang tidak selalu sama dengan kita. Kita membaca orang lain dengan kacamata kita, ya tentu saja tidak pas, tidak cocok. Mentang-mentang saya tidak suka tidak suka kopi, misalnya saya bilang takmir tidak usah nyediain kopi lah, teh saja lah lebih sehat kok. Atau air putih saja lah ya minggu depan, air putih itu lebih sehat. Dokter juga bilang begitu. Ini namanya totalisasi. Memperlakukan orang lain secara sama semuanya dengan perspektif kita yang satu itu. Ini namanya totalisasi. Mari semuanya mengikuti saya ngaji filsafat. Ngaji filsafat ini penting loh. Ini nanti misalnya itu promosi. Nah ini juga kalau tidak mempertimbangkan masing-masing orang bisa masuk totalisasi. Apa iya semua orang butuh filsafat misalnya? Apa iya semua orang punya passion di situ misalnya? Oh, tapi ini penting kok Pak. Ini induknya semua ilmu, ibunya semua ilmu. Kita sering promosi begitu. Ya, boleh saja kita menjelaskan begitu, tapi kalau kita memaksakan orang harus begitu, namanya totalisasi. Untung itu tidak ada yang tanya kalau ibunya filsafat, bapaknya siapa? Kok punya anak banyak sekali ilmu-ilmu. Oke, jadi prinsip pertama ini berarti apa? Orang yang melakukan totalisasi itu tidak etis. Jadi kalau kalian menilai orang, menjudge orang hanya dengan perspektifmu saja dan kamu anggap semua orang itu sama, itulah totalisasi. Nah, semoga teman-teman mulai paham sekarang arahnya etika tanggung jawab ini. Jadi bertanggung jawab tidak berarti kita memaksakan pandangan kita, perspektif kita, keinginan kita sebagai sama dengan pandangan perspektif keinginannya orang lain.
Bahkan termasuk mungkin nanti pada anak-anak kita, pada saudara, tetangga, murid, mahasiswa kita. Jangan melakukan totalisasi. Yang kedua, transendensi. Kalau totalisasi tadi mungkin lebih menghargai dia. Kalau transendensi ini bahkan lebih jauh dari itu. Jadi, aku keluar dari diriku tidak sekedar untuk menyeberang. Menyeberang itu trans. Tapi juga untuk naik. Makanya istilahnya transendensi. Naik maksudnya apa? Naik menuju yang lain. Berarti apa? Sekarang aku melayani yang lain. Sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya, sesuai yang baik menurut dia. Ini namanya transendensi. Transendensi itu ya seperti tadi. Kita memposisi, kenapa disebut naik? Karena orang lain ini kita posisikan di atas kita. Kita melayani dia dalam tanda petik. Jadi, ya kayak tadi loh, ada temenmu ke kamarmu misalnya. Kamu padahal tadi mendengarkan musik kesukaanmu, tapi begitu dia masuk, kamu tanya, kamu senangnya musik apa? Oh, kalau saya sukanya koplo. Wah, ini baru murotal diajak koplo. Misalnya, lo itu terus, ya sudah, biar kamu senang, tak sebentar tak setelin koplo lah. Ini namanya transendensi. Jadi kamu melayani dia, kamu posisikan dirimu di posisi dia. Ini orang baik. Kalau kamu punya teman begitu kan kamu menyebutnya teman yang baik. Ini yang dilupakan oleh para filosof. Baik itu ya berhubungan dengan orang lain. Tidak hanya di luhurnya konsep atau kesenangan yang diperoleh. Tapi sejauh mana seseorang bisa mentransendensi dirinya di hadapan yang lain. Jadi kalian memposisikan dirimu tinggi. Jadi tinggi dalam arti setinggi orang lain yang ada di depanmu. Kamu melayani dia, hadir untuk dia. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga, etika tanggung jawab itu hubungan yang asimetris. Ini menarik. Kita selama ini selalu bilang kesetaraan. Justru di sini Levinas bilang tidak. Dalam konteks kebaikan itu harus tidak setara. Tidak setara tidak dalam arti aku menindas dia, tapi aku melayani dia. Jadi ini kan terbalik, selama ini kita ingin setara, tapi di Levinas tidak. Hubungan kita itu tidak setara. Tidak setara dalam arti aku lebih tinggi, tapi sebaliknya aku lebih rendah, aku siap melayanimu. Jadi diri kita dan yang lain ini tidak pernah jadi satu. Kita tidak selevel kok. Kamu lebih tinggi. Ayo kamu ingin apa? Yang menurutmu baik apa? Aku bantu. Dan kita melakukan ini itu tidak untukku. Aku tidak punya pamrih apa-apa ya. Aku ingin kamu baik begitu saja. Jadi ini yang disebut hubungan asimetris. Makanya tadi saya sebut ini nanti puncaknya tetap ada pada cinta. Jadi ketika kita peduli pada yang lain, ketika kita menomorsatukan yang lain, ketika kita melayani yang lain, ini dalam konteks bahwa aku tidak ada pamrih apa-apa kok. Fokusku memang hanya pada dirimu. Bahkan kata Levinas, haknya orang lain dulukan, aku nanti saja. Orang yang seperti ini ya dalam kaprahnya masyarakat, ya ini yang disebut orang baik.
saya ngambil minumnya nanti sajalah kalau masih ada sisa, biar teman-teman yang lain ngambil dulu. Nah, ini kan sebenarnya kamu berhak, wong kamu datang awal, tapi nantilah mungkin ada yang tidak kebagian, kasihan. Loh, kita menyebut orang kayak gini kan orang baik. Kamu tidak peduli kepentinganmu, tapi kamu dulukan kepentingannya orang lain. Bahkan dia lebih bertanggung jawab pada temannya, pada orang lain tadi dibandingkan pada dirinya. Kalau temannya datang, sudah makan? Belum. Mbok beli makan, tidak bawa uang. Ini pakai uangku dulu, padahal kamu sendiri belum makan. Ini cuma cerita saja. Mau cuma cerita, tidak tahu kenyataannya. Oh, ini kan teman seperti ini kan kamu sebut teman yang excellent, teman yang baik. Nah, kayak jadi hubungannya asimetris. Kan yang lain terus bilang, wah tidak adil itu, wah tidak bagus itu dan lain sebagainya. Tapi tetap kamu yang melakukan itu disebut orang baik. Kalau simetris saja, ya pertimbangan hak, pertimbangan balasan tadi, pertimbangan tanggung jawab tadi, ya setara saja. Kalau setara saja, tidak ada yang disebut orang baik, ya biasa saja, memang itu haknya. Tapi kebaikan itu ya ketika orang melayani yang lain. Melakukan kebaikan tanpa menghitung, tanpa menuntut apa yang dia dapat. Inilah orang baik.